Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jacinta Dinara Atta, NIM 43040230053 dari kelas Psikologi Islam 2B. Di sini saya akan membuat video review dari buku Psikologi Islam guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Islam. Jadi di sini sebelum masuk ke materi dalam buku Psikologi Islam ini, kita masuk dulu ke bagian halaman awal, yaitu di sini itu berisikan penulis dari buku Psikologi Islam ini, yaitu Bapak Agus Hermawan SPD, editor Dr. Mukti Ali M. perancang sampul Nur Afandi, wajah isi tim pustaka ilmu. Lalu untuk tebal dari buku ini sendiri itu ada 132 halaman dengan ukuran 14,5 kali 21 cm. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari buku Psikologi Islam ini. Menurut saya pribadi, kelebihan dari buku ini adalah menciptakan suatu pemikiran baru. Maksudnya kan yang sering kita temui pada saat ini kan buku-buku seperti psikologi umum, psikologi kognitif, atau psikologi behaviorisme itu kan gampang sekali dicari. Namun dengan adanya buku Psikologi Islam ini tentu memudahkan kami mahasiswa prodi Psikologi Islam untuk mengetahui apa sih psikologi Islam itu, apa aja sih yang dipelajari dalam psikologi Islam itu, bagaimana sih psikologi dalam perspektif Islam itu. Jadi dengan adanya buku yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan ini itu dapat memudahkan mahasiswa-mahasiswa dan memunculkan pemikiran baru gitu. Misal yang sebelumnya kayak ternyata psikologi ada dalam pandangan Islam, dalam perspektif Islam. Jadi orang-orang tuh jadi merasa ingin tahu gitu, jadi ingin membaca buku dari Bapak Agus Hermawan ini. Mungkin untuk kekurangannya menurut saya dari segi mungkin dari setiap subbab ini ya, mungkin bagian gambar ini bisa diganti oleh variasi yang lebih menarik mungkin supaya pembaca juga lebih senang dalam membacanya, lebih berwarna ya, seperti itu. Mungkin kelebihan dan kekurangannya itu saja. Jadi setelah ini kita langsung lanjut ke materi review dari bab 7 hingga bab 15. Terima kasih. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam review materi dari bab 8 hingga bab 15. Oke, dimulai dari bab 8 yaitu pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Jadi di materi perkembangan dan pertumbuhan dalam Islam ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, periodisasi dan tugas perkembangan manusia dalam Islam. Dan poin C yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Jadi isi di dalam sini itu sudah terdapat pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Di dalamnya ada makna pertumbuhan dan ada makna perkembangan. Lalu ada periodisasi dan tugas perkembangan manusia dalam Islam. Di dalam sini terdapat beberapa perkembangan. Yang pertama, perkembangan sebelum lahir atau tahap prenatal. Lalu ada perkembangan setelah lahir. Setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Jadi di sini dijelaskan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia dalam pandangan psikologi Islam. Ada faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor lainnya. Kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab kesehatan mental dalam perspektif Islam. Jadi dalam kesehatan mental dan perspektif Islam ini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pengertian kesehatan mental. Jadi di sini dijelaskan pengertian kesehatan mental itu tidak hanya terhindar dari gangguan batin saja, tapi posisi pribadinya juga harus harmonis dan baik
selaras dengan dunia luar dan dirinya sendiri. Jadi pada intinya pengertian kesehatan mental di dalam sini itu telah dikaitkan dalam perspektif Islam, perspektif pandang Islam. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Di sini terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Lalu ada konsep sehat dan sakit mental dalam Islam. Di sini berisikan tentang yang pertama konsep sehat dalam pandangan Islam atau perspektif Islam. Di sini dijelaskan sangat banyak sekali ya. Lalu ada gangguan jiwa dalam Islam atau neurosis. Lalu ada penanggulangan gangguan jiwanya. Jadi tidak hanya ada pengertian tentang gangguan jiwanya, tapi juga ada penanggulangan gangguan jiwanya menurut dalam materi psikologi Islam. Lalu ada ibadah dan kesehatan jiwa mental. Lalu kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab tentang psikopatologi dalam perspektif Islam. Yang pertama, otomatis pasti jelaskan tentang pengertian psikopatologi. Secara etimologi, psikopatologi berasal dari kata psycho dan patologi. Arti psycho itu sendiri adalah jiwa, mental, dan patologi bermakna sebagai pengetahuan tentang penyakit atau gangguan. Jadi psikopatologi ini bisa disimpulkan yaitu pengetahuan tentang gangguan kejiwaan. Lalu ada psikopatologi dan penanganan dalam Islam. Lalu kita buka halaman selanjutnya, berganti ke bab selanjutnya, yaitu bab psikoterapi dalam perspektif Islam. Otomatis yang pertama jelaskan tentang pengertian psikoterapi Islam. Apa sih itu psikoterapi Islam? Jadi yang dimaksud dalam psikoterapi Islam ini adalah pengobatan alam pikiran, atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis dan mental secara Islami, secara metode dalam Islam. Lalu ada objek psikoterapi Islam, ada metode-metode psikoterapi Islam juga. Yang pertama itu ada metode ilmiah, yang kedua metode keyakinan, lalu ada metode otoritas, dan metode intuisi. Lalu di bagian halaman 87 dijelaskan juga fungsi dan manfaat dari psikoterapi Islam. Jadi tidak hanya apa arti psikoterapi Islam, tidak hanya macam-macamnya, tapi ada juga fungsi dan manfaat dijelaskan dalam buku ini. Lalu kita beralih ke bab selanjutnya, yaitu bab mimpi dan alam kesadaran manusia. Mimpi manusia dalam pandangan Islam. Jadi di dalam sini dijelaskan mimpi manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam itu tidak semua mimpi mengandung kebenaran. Jadi seperti mimpi para nabi dan kekasih Allah adalah mimpi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar sakral. Mimpi orang-orang salih hampir selalu benar dan bermakna. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu mimpi yang benar merupakan satu bagian dari 46 cabang kenabian. Mimpi yang baik dari seseorang laki-laki yang soleh adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian, diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari. Lalu di sini juga dijelaskan mimpi dalam tinjauan Al-Quran. Lalu ada mimpi dari tinjauan sunnah juga. Setelah itu ada teori-teori mimpi. Terdapat 3 teori mimpi. Yang pertama teori psikoanalisis, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori aktivitas sintesis. Lalu ada alam kesadaran dalam Islam. Yang pertama itu pengertian kesadaran. Secara harfiah kesadaran sama artinya dengan mawas diri. Kesadaran adalah kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal pada diri kita. Lalu ada macam-macam kesadaran. Di sini dijelaskan ada 2 kesadaran. Yang pertama kesadaran pasif, yang kedua kesadaran aktif.
Lalu ada juga teori-teori kesadaran menurut beberapa tokoh nih. Jadi di sini juga dijelaskan ada beberapa tokoh sekaligus dengan teori-teori yang telah mereka kemukakan. Lalu ada juga kerangka kerja kesadaran nih. Yang pertama attention, yang kedua wakefulness, yang ketiga arsitektur, yang keempat recall of knowledge, yang terakhir emotif. Dan di sini juga dijelaskan fungsi-fungsi dari kesadaran. Kita beralih ke bab selanjutnya yaitu bab doa, zikir, dan takziah al-nafs. Di sini dijelaskan ada doa sebagai media terapi loh. Jadi di bagian doa sebagai media terapi ini berisi pengertian doa, manfaat doa, syarat-syarat dikabulkannya doa, lalu tahap-tahap terapi doa. Setelah itu pada halaman selanjutnya ada metode takziah, ada pengertian takziah, tujuan terapi dengan metode takziah. Jadi metode takziah itu ada tujuan terapinya, teman-teman. Lalu ada sasaran dan indikator keberhasilan metode takziah. Lalu ada juga nih proses terapi dengan metode takziah. Jadi dijelaskan juga proses terapinya, bukan hanya tahap-tahap terapinya, bukan hanya tujuan terapinya, tapi proses-proses terapinya juga. Lalu bab selanjutnya yaitu berpikir dan lupa dalam Islam. Di sini dijelaskan berpikir dalam Al-Quran, lalu ada langkah-langkah berpikir dalam memecahkan problematika, yaitu ada kesalahan dalam berpikir. Jadi dalam berpikir itu juga pasti ada kesalahannya ya teman-teman. Jadi di sini juga dijelaskan oleh penulis Bapak Agus Hermawan, dijelaskan di dalamnya. Setelah itu ada lupa juga dalam Al-Quran, tentunya perspektif Islam. Ada macam-macam lupa, lalu ada faktor-faktor penyebab lupa nih. Yang pertama gara-gara gangguan proaktif, yang kedua gangguan retroaktif. Setelah itu bagian halaman terakhir ada biodata dari penulis yaitu Bapak Ustadz Agus Hermawan SPDI MA sekaligus dosen pengampu mata kuliah Psikologi Islam. Di sini dapat dibaca Bapak Agus lahir pada 22 Agustus 1978. Lalu di sini juga dijelaskan uh, apa sejarah pendidikan Bapak Agus, lalu latar belakang Bapak Agus. Di sini telah dijelaskan. Jadi buku ini pada kesimpulannya buku Psikologi Islam ini menerangkan atau menjelaskan tentang materi-materi psikologi atau pemikiran-pemikiran psikologi dalam perspektif Islam. Seperti itu, seperti dalam Al-Quran, Sunnah, Hadis, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.